Hai Sobat Epic, kali ini Story Epic ingin mengulas salah satu sekolah termahal di dunia nih. Nah, ada fasilitas apa aja sih di situ? Dan kira-kira kenapa ya sekolah ini kok mahal banget? Yuk kepoin terus hanya di Story Epic. 100.000 euro atau sebesar 1,6 miliar rupiah ini adalah biaya sekolah tahunan di asrama elit Swiss Le Rosey dekat Jenewa. Siapapun yang bersekolah di sini adalah anggota keluarga kerajaan Eropa atau memiliki orang tua yang tidak perlu khawatir tentang uang. Tidak heran jika daftar mantan muridnya meliputi nama-nama seperti Pangeran Rainier dari Monaco, Juan Carlos mantan Raja Spanyol, atau putra-putra miliarder seperti Dodi Al-Fayed atau Nicolas Berggren. Dan sementara banyak sekolah di Jerman memiliki toilet rusak dan gimnasium pengap, para siswa di sekolah yang mungkin merupakan sekolah termahal di dunia ini bahkan memiliki klub berlayar sendiri, kandang kuda pribadi, dan juga lapangan golf. Ada alasan yang cukup banyak untuk memperkenalkan kalian kepada sekolah asrama di Swiss ini, termasuk menunjukkan kepada kalian seperti apakah hari-hari di sekolah termahal di dunia ini. Kami akan membahas keistimewaan yang dimiliki para siswa di Le Rosey dan juga aturan ketat yang harus mereka ikuti di sana. Kami juga akan memberitahu kalian mengapa kehidupan sehari-hari di sekolah asrama elit ini dijadwalkan dengan ketat dan mengapa sekolah harus pindah selama beberapa bulan dalam setahun. Jadi video ini akan menjadi hal yang menarik nih guys, hanya di Story Epic. Sobat Epic bisa tulis di kolom komentar nih, apa yang menjadi favorit kalian dari sekolah kalian dulu atau mungkin sekarang. Kami ingin tahu nih guys. Sekarang mari kita mulai dengan kehidupan sekolah sehari-hari di Institut Le Rosey. Biasanya para siswa memulai hari dari pagi-pagi sekali nih guys. Seperti biasa di sekolah asrama, para siswa akan tinggal di lokasi sekolah seluas 28 hektar. Meskipun anak perempuan dan laki-laki berusia 8 dan 18 tahun bersekolah di Le Rosey, mereka tinggal terpisah satu sama lain. Siswa laki-laki dan siswi perempuan memiliki kampus dan bangunan tempat tinggalnya masing-masing. Di sana mereka biasanya tinggal berdua di sebuah kamar dan dibangunkan paling lambat pukul 7 pagi. Kemudian mereka harus mandi dan membersihkan kamar mereka. Sebelum mereka pergi ke ruang makan untuk sarapan, mereka harus melakukan piket kamar setiap hari. Ini berarti para guru akan memeriksa kamar mereka setiap hari dan juga memeriksa lemari pakaian. Jika guru-guru menemukan benda-benda terlarang atau alkohol di sini, mereka akan menghadapi hukuman yang berat. Setelah piket, para siswa pergi untuk sarapan. Paling lambat pukul 7.30 pagi, semua siswa harus sudah berkumpul di sana. Mereka yang datang terlambat juga akan dikenakan sanksi. Secara umum peraturan di sekolah asrama elit Swiss sangat ketat dan ada hukuman untuk setiap pelanggaran. Misalnya, jika kalian tidak membersihkan kamar secara teratur, kalian akan mendapatkan hukuman. Contoh lainnya, jika kalian terlambat untuk sarapan atau kelas, kalian harus melakukan putaran penalti di lapangan olahraga, dan jika kalian membolos, kalian harus melakukan satu putaran di kolam renang luar ruangan sebagai hukuman, tidak peduli angin atau cuaca. Bahkan ada aturan berpakaian yang ketat, yaitu melarang hoodies, jaket denim, dan pakaian kasual misalnya. Siapapun yang tidak mematuhi aturan ini harus mengenakan dasi dan jaket atau blus bagus selama seminggu. Siapapun yang tetap duduk di meja ketika ada orang dewasa yang berbicara kepada mereka atau memasukkan tangan ke dalam saku saat berbicara juga harus bersiap-siap untuk dijatuhi hukuman. Namun hukuman terberat adalah dikeluarkan dari sekolah karena mencuri atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sekolah ini memiliki kebijakan tanpa toleransi dan melakukan tes narkoba secara teratur untuk memastikan setiap siswa mengikuti aturan. Sekolah juga telah mengembangkan aplikasi sendiri untuk tujuan ini, di mana para siswa tidak hanya dapat melihat jadwal kelas masing-masing, tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing siswa juga dapat dilihat oleh semua orang di sini. Setelah sarapan, para siswa akan pergi ke kelas yang sama sekali tidak seperti biasanya. Hal itu tidak mengherankan karena sekolah ini memiliki dana hampir 42 juta euro atau sebanyak 677 miliar rupiah per tahun dan mampu menggaji sekitar 150 guru untuk mengajar hampir 420 siswa. Itu sebabnya tidak ada 30 siswa di kelas pada saat yang sama, hanya maksimal 10 siswa.
Perbedaan lain dari sekolah di Indonesia pada umumnya adalah kelas-kelasnya menggunakan dua bahasa. Karena para siswa berasal dari 67 negara yang berbeda, maka hanya bahasa Prancis atau Inggris yang digunakan di kelas. Selain itu, siswa di tahun-tahun yang terakhir diharapkan untuk belajar hingga 4 bahasa pada saat yang sama. Oleh karena itu, lebih dari 20 bahasa yang berbeda diajarkan di sekolah asrama ini, termasuk bahasa Swahili dan Dzongkha, bahasa resmi di Butan. Ilmu pengetahuan alam dan matematika juga sangat penting, dan para guru dapat menanggapi setiap siswa secara individual dalam kelas-kelas kecil. Secara umum, Lerozi sangat mementingkan nilai yang baik. Nilai dan jadwal didiskusikan dengan para siswa setiap minggu dan jam tambahan individu disepakati. Tidak heran karena mereka semua ingin belajar di universitas elit setelah mereka lulus dari sekolah menengah atas, dan pada kenyataannya 30% siswa berhasil masuk ke Harvard, Oxford, atau Princeton. Makan siang pada pukul 12.20 diikuti dengan istirahat. Namun waktu istirahat tidak dapat secara bebas digunakan oleh para siswa. Sebaliknya, mereka akan bertemu untuk belajar di perpustakaan yang memiliki sekitar 20.000 buku sebelum kelas dilanjutkan pada pukul 13.30. Pada pukul 15.30, kursus sore untuk para siswa dimulai. Seni, olahraga, dan musik kini menjadi agenda. Dan di sini para siswa juga memiliki banyak pilihan. Ada 3 orkestra, 2 paduan suara, 3 kelompok teater, kelas fotografi, dan kesempatan untuk belajar menari, seni, dan memasak. Pilihan olahraganya juga sangat beragam. Setiap tahun, 25 olahraga yang berbeda ditawarkan di Lerozi. Ada 4 lapangan sepak bola dan rugby, lintasan atletik, 2 lapangan basket, lapangan voli pantai, dan 12 lapangan tenis. Ada juga 2 studio kebugaran dengan berbagai kursus yoga dan pilates, kandang kuda pribadi dengan 30 kuda, dan area latihan yang luas, dan bahkan lapangan golf. Nah, jika kalian lebih suka berada di atas air, kalian dapat pergi ke sekolah berlayar di Danau Janewa. Selain perahu berlayar, ada juga perahu dayung dan 4 perahu motor untuk ski air. Bahkan ada spa untuk bersantai dengan kolam renang dalam ruangan, sauna, dan hammam. Namun siapapun yang berpikir bahwa hanya itu saja olahraga yang ditawarkan adalah salah. Sebaliknya, sekolah ini sangat mementingkan olahraga musim dingin, dan karena hal ini hanya dapat dilakukan secara terbatas di Danau Janewa, maka seluruh siswa beraktivitas selama bulan-bulan musim dingin. Ya, kalian tidak salah dengar. Antara bulan Januari dan Maret, semua siswa dan guru menghabiskan waktu mereka di resor olahraga musim dingin di Gstaad. Mereka juga mendapatkan pelajaran sekolah di sana, tetapi sebagian besar waktu mereka dihabiskan di lereng ski atau gelanggang es. Para guru di sana juga mengasuh para siswa dan mengajari mereka bermain ski dan snowboard. Siswa terbaik akhirnya akan bergabung dengan tim ski sekolah mereka sendiri dan berlatih di lereng setiap hari. Kembali ke Danau Janewa, makan malam menjadi agenda sekitar pukul 19.30. Sementara anak-anak lain duduk di meja makan dengan celana olahraga setelah seharian bersekolah, Lerozi sangat mementingkan aturan berpakaian. Ini berarti anak laki-laki harus mengenakan dasi dan jaket setiap malam, dan anak perempuan harus mengenakan blus dengan lambang sekolah. Ada juga sistem table service, yaitu sekelompok siswa yang menyajikan makanan. Dan agar tidak ada perselisihan mengenai tempat duduk, setiap siswa memiliki tempat duduknya masing-masing. Setelah makan, para siswa biasanya kembali ke kamar untuk belajar sepanjang hari. Namun pada malam hari ada juga pertunjukan teater atau musik. Sekolah ini memiliki gedung konser baru yang dibangun pada tahun 2014 dan menghabiskan dana lebih dari 50 juta euro, sekitar 806 miliar rupiah nih guys. Ruangan ini dapat menampung lebih dari 900 orang, dan tidak hanya para siswa yang bisa berada di atas panggung. Artis internasional seperti Philharmonic St. Petersburg atau bahkan Phil Collins pernah mengadakan konser privat untuk para siswa di sini. Hari mereka berakhir paling lambat pukul 10:30 malam. Namun banyak dari mereka yang masih belajar di kamar karena mendapatkan nilai bagus adalah prioritas utama mereka. Mereka tahu bahwa mereka memiliki hak istimewa, dan hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah termahal di dunia. Namun hal ini seringkali berarti banyak tekanan bagi mereka karena orang tua mereka hanya akan mengharapkan nilai terbaik. Tidak aneh karena orang tua para siswa ini sering menginvestasikan hingga 1 juta euro ke sekolah mereka,
Dan setelah anak-anak mereka lulus, semua pintu harus terbuka untuk mereka. Sekian dulu untuk video kami kali ini. Jangan ragu untuk menulis kepada kami di komentar apa sih yang kalian pikirkan tentang kehidupan sekolah sehari-hari dan apakah kalian juga bisa membayangkan bersekolah di sana. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.